Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk membahas materi kita, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya, setelah sekian lama kita enggak pakai pembelajaran video, kali ini Pak Muges akan menerangkan yaitu pelajaran Al-Islam bab salat, ya. Bukunya seperti ini. Nanti kalian silahkan buka bukunya halaman 52, ya. Mengenai bab salat. Salat itu hukumnya wajib anak-anak bagi seorang muslim. Salat dimulai diterapkan ketika seorang anak mulai menginjak usia 7 tahun, ya anak-anak, sampai usia 10 tahun. Dan jika orang tua mendapati anaknya tidak mengerjakan salat, maka orang tua boleh memukul dengan tujuan mendidik. Nah, ini ketika pembelajaran salat. Jadi ketika udah menginjak 10 tahun ke atas, maka hukum salat itu sudah wajib, dia harus bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Ya, salat itu perintah Allah, ya, langsung dari Allah untuk kita kerjakan. Jadi salat itu pembeda antara seorang muslim dan orang yang bukan muslim. Salat itu juga dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang mencontohkan Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh kita sholat semaunya sendiri, ya. Sholat, ketika sholat sudah mulai takbir Allahu Akbar itu tidak ada gerakan ataupun bacaan selain bacaan sholat. Nah, karena ini ibadah, bentuk ibadah yang mahdoh itu yang udah digariskan ataupun yang udah dipatenkan. Tapi kalau ibadah muamalah kita bermasyarakat itu bebas kalau bermasyarakat, ya. Memang kita sedekah nggak terpatok dengan jumlah tertentu ataupun nominal tertentu. Tapi kalau salat ini sudah ada garisnya, sudah ada ketetapannya. Adapun salat adalah ibadah yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Salat fardu, ya, itu nama lainnya adalah salat wajib ataupun salat 5 waktu. Baik, ada 3 syarat bagi orang mengerjakan salat wajib salat, yaitu muslim, berakal sehat, ya, ataupun tidak gila, ataupun tidak pingsan atau tidur. Berikutnya udah menginjak masa balik, ya, udah menginjak masa balik. Itu wajib sholat. Jadi kapanpun dan dimanapun bagi seorang muslim itu hukumnya sholat dengan keadaan apapun. Tidak ada rukhsah ataupun tidak halangan untuk tidak mengerjakan sholat. Adapun untuk sholat yang bisa dipermudah itu dengan ketentuan-ketentuan, seperti orang yang berpergian jauh itu bisa dijamak ataupun dikasar ataupun perpendek, ataupun boleh duduk, boleh berbaring bagi orang yang sakit. Adapun syarat-syarat sholat anak-anak yang harus kalian pelajari, yang harus kalian mengerti, yaitu sholat itu syarat wajib salat, yaitu beragama Islam, balik, suci dari hadas, dan telah sampai dakwah Islam padanya. Terus syarat sah salat yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, ya. Kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan.
Terus masuk waktu sholat. Terus menghadap kiblat, mengetahui cara-cara mengerjakan sholat. Jadi sholat itu sudah ditetapkan, ibadah yang sudah ditetapkan, tidak boleh kita merubah, menambahi ataupun mengurangi. Ya. Adapun sholat fardu ada 5 waktu, ya anak-anak, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu-waktunya dengan waktu yang sudah tertera dalam buku kalian, halaman 53. Ya. Waktu-waktunya salat sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, semuanya 17 rakaat. Ketika mau sholat sudah bersuci, wudhu dan sebagainya. Kemudian sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu anak-anak adalah takbir yang pertama. Adapun takbir berikutnya bukan termasuk takbiratul ihram. Takbir itu mengangkat 2 telapak tangan, ya, dibuka seperti ini, jangan sampai seperti ini. Sebahu di bawah telinga kayak gini ya. Allahu Akbar. Nah, tangannya dilipat, pergelangan ini, ya, pergelangan tangan nempel dengan pergelangan tangan yang lain. Nah, kanan di depan, kiri di belakang. Terus pandangan tidak kemana-mana, tapi pandangan mata ke tempat sujud, gitu. Nah, itu yang disebut takbiratul ihram, ya. Jadi sholat hukumnya wajib. Dan barang siapa mengerjakan salat berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, ini bagi seorang laki-laki bisa dikerjakan di masjid. Bagi perempuan bisa berjamaah di rumah dengan orang tuanya, ibunya atau mamanya dan sebagainya. Tapi kalau ke masjid juga nggak apa-apa, asal dengan muhrimnya. Ya, kalau laki-laki ke masjid. Selain sholat 5 waktu, sholat fardu, itu ada sholat yang lain, namanya sholat sunnah. Sholat sunnah anak-anak itu seperti sholat duha, sholat qobliyah dan ba'diyah. Seperti qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah subuh. Nah, ini qobliyah asar. Nah, itu. Terus ada juga sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid, tahiyatul wudu. Ada salat Idul Fitri, Idul Adha ketika Yaumul Id. Terus ada salat tahajud, salat minta hujan, salat jenazah. Nah, ini ada bermacam-macam salat. Ibadah ini sudah ditetapkan oleh dicontohkan Rasulullah dan tidak bisa dirubah-rubah, udah paten sifatnya seperti itu. Kita beranjak mempelajari bab halaman berikutnya, yaitu 54, ya, buka halaman 54, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, artinya Allah Maha Besar. Takbiratul ihram artinya Allah Maha Besar. Setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah. Iftitah itu adalah pembuka anak-anak. Iftitah adalah pembuka salat, bacaan pembuka salat. Bacaannya yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, itu doa pembuka. Adapun artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Kemudian Allahumma nakkini, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana
dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Berikutnya, Allahumma ighsil, ya Allah cucilah segala kesalahanku dengan air salju dan air hujan, artinya dengan air yang sangat bersih. Nah itu, ini doa pembuka. Setelah membaca bacaan pembuka, berikutnya kita membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ini hukumnya wajib dibaca. Ketika seorang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya bisa dianggap tidak sempurna ataupun batal. Ya, hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian anak-anak, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Boleh surat-surat yang kalian hafal sama, ataupun ayat-ayat yang mudah kalian hafal. Ya. Berikutnya, setelah membaca surat pendek ya, kemudian kalian ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah apa artinya anak-anak? Tumak ninah itu artinya tenang ataupun tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu ya, tenang gitu ya. Ruku itu telapak tangan memegang lutut, terus kepalanya melihat ke punggung telapak tangan, kedua mata kalian melihat punggung telapak tangan ya. Ruku, adapun bacaan ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Nah itu bacaan ruku. Adapun setelah ruku, sami Allah liman hamidah, Allah maha mendengar orang-orang yang memujinya. Adapun arti bacaan ruku, Allah maha suci engkau ya Allah dengan memuji kepadamu dan memohon ampun kepadamu. Kemudian sujud, bacanya sama seperti bacaan doa ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Nah ini kemudian sujud. Terus berikutnya tahiyat, ada 2 tahiyat ya. Tahiyat pertama tahiyatul awal, yang kedua adalah tahiyat akhir, duduk tawaruk ya, duduk tawaruk ya. Duduk tawaruk itu duduk tahiyat akhir. Adapun duduk iftirasi itu duduk di antara 2 sujud. Kalian sujud kemudian duduk. Nah, ini namanya duduk iftirasi setelah sujud pertama. Duduk iftirasi itu membaca Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah itu duduk iftirasi ya. Setelah itu sujud lagi, baca yang bacaan ruku, bacaan sujud, kemudian at-tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian membaca doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi dikerjakan dengan tertib. Tertib itu berurutan
tidak semaunya sendiri, ya, harus berurutan, artinya tertib. Salat tanpa tertib dianggap salatnya batal ataupun tidak sah, ya. Itu mengenai bab salat. Itu aja anak-anak, jangan lupa dihafal bacaan-bacaannya, mulai dari takbiratul ihram, iftitah, ruku, sujud, duduk iftirasi, kemudian tahiyat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga ibadah, dan berbakti kepada orang tua. Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wa qalami wa mayyasirun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.